Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari, Lari buat Tuhan. lili. Semua siap-siap melompat. Hai, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu orang tua. Sekolah minggu. Selamat hari Minggu juga adik-adik semuanya. Kayaknya minggu lalu aku sama Kak Cynthia deh. Enggak kak, Enggak ya? minggu lalu kakak sama Kak Tasya. Oh iya, Kak Cynthia sama? Sama Kak Lucy. Oh iya. Gitu. Nah sekarang kita sama-sama lagi. Kita mau siap-siap Mengikuti ibadah sekolah lagi. minggu. Sebelumnya kita tetap harus siap-siap ya Kak ya? Pastinya kak. Siap-siap. Kita harus sudah mandi. Sudah harus berpakaian rapi dan duduk yang baik. Sudah menyiapkan Alkitabnya dan persembahannya. Lalu adik-adik sebelum ibadah harus udah makan dulu. Jadi nanti sepanjang ibadah udah nggak makan lagi, udah nggak minum lagi gitu. Lalu ikutin ajakan kakak dan abangnya. Kalau kita mau bernyanyi, ayo kita bernyanyi dengan gembira lalu semangat. Kalau diminta ayo berdiri, kita berdiri. Kalau berdoa, kita berdoa. Betul. Gitu. Sekarang kita mau mulai. Adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa kak? Hello, hello Kawanku semua. Halo, halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Halo, halo kawanku semua. Selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira. Teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Haleluya, baca firman Tuhan. Saling menguatkan, saling mendoakan. Keluarga kita bernyanyi bersama. Kita bernyanyi bersama. Kita berdoa bersama. Memuji Tuhan bersama. Tinggikan namanya. Haleluya, baca firman Tuhan. Saling menguatkan, saling mendoakan. Keluarga Tuhan. Kita mau buka dalam doa sebelum kita mulai ibadahnya. Kita angkat pujian terima kasih Bapak, nanti Kak Cynthia akan membuka dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu.
Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam hari kami tidur. Hingga pada pagi hari ini kami mengucap syukur kami bisa boleh sehat, kami bisa bangun dan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Tuhan yang menyucikan hati kami, biarlah kami fokus terhadap ibadah kami dan setia akan pada firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali ya Kak? Iya, tapi nggak boleh lari-lari ya. Ya, Tetap harus duduknya yang baik. Oke, kita akan melanjutkan hukum Taurat kita yang kelima. Tetap masih dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Batak. Nanti Kak Eli bahasa Batak, Batak. Oke, Kak Cynthia bahasa Indonesia. Lalu artinya? Artinya nanti Kak Cynthia aja deh. Oke, kalau gitu kita mulai dengan yang bahasa Indonesia. Tapi kita mau nyanyi dulu Kak. Oh iya, kita mau nyanyi Kita dulu. mau nyanyi yang memang bertemakan tentang hukum Taurat kelima ini. Pasti bahasa pengantarnya. Betul, Oh, kita iya. mau bahasa Batak Oke nyanyinya. deh. Kita mau nyanyi Dido Patik Palimahon. Dido Patik Palimahon do tuhita ikon pasangan pemuna torasmu asa martua ho jalan leleng mangolu di tanonanile di debatan diho. Adik-adik, mari bersama-sama kita mengucapkan tita yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Mari kita bersama-sama melanjutkan dengan bahasa Batak sama-sama. Patik palimahon, ikon pasangapon mudona torasmu, asa martuaho, jalaliling mangolu, di tano nanilehon ni Jahoba di Batam diho. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Begitu Kak. Oke. Sekarang kita mau lanjut nih Kak ke pengakuan iman rasuli. Adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baru.
Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan lanjutkan menghafal ya. Ya, mengingat ayat hafalan minggu yang lalu. Apa nih? Mau pemusik atau kita Kita aja deh Kita ya. aja ya. Heeh. Oke. Aku kelas kecil. Oke, aku kelas tengah dan besar. Oke. Oke, adik-adik mulai dari kelas Kana A, Kana B, Sion A, Sion B, kita mau bersama-sama mengulang kembali hafalan kita minggu lalu. 1, 2, 3. Aku bisa lakukan kebaikan. Hebat semuanya. Sekarang kelas tengah dan kelas besar. Kelas tengah Nazaret, Bethlehem, Betania, Yeriko. Ayat hafalannya Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan yang terakhir nih, kelas besar dari Yudea, Kapernaum dan juga Yerusalem. Ayat hafalannya Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hebat, keren hebat semua ya. Sekarang kita tinggal mau diisi lagi sama firman, Firman Tuhan. Jadi kita mau mendengar firman Tuhan, pasang telinganya, bukan dipasang sih ya, buka telinganya lebar-lebar supaya kita dengar firman Tuhan hari ini. Lalu siapkan Alkitabnya, lalu Duduknya yang baik ya. Duduk yang baik, dengar-dengaran. Kalau kelas kecil boleh ditemenin sama mama ya. Bener Kak. Oke, kita akan angkat pujian. Ku ingin dengar cerita. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Iya, dari atas ya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak kami sekolah Minggu. Apa kabar? Ya, puji Tuhan, kabar baik ya. Dan sehat-sehat semua. Dan tetap di dalam sukacita, walaupun pada saat ini kita masih harus berjuang ya dalam masa-masa pandemik. Namun sekalipun pandemik semakin mengganas, kita harus tetap semangat dan bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan ya, dan bertekun di dalam Tuhan. Bertekun di dalam Tuhan,
melalui ibadah, melalui doa dan puji-pujian kita. Sekalipun kita belum bisa beribadah di gereja, tetapi kita harus tetap semangat melalui online atau di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, adik-adik kami sekolah minggu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita semua membuka Alkitab kita. Ya, mari adik-adik semua. Iya. Dibuka Alkitabnya ya. Iya. Luar biasa, anak-anak sekolah minggu HKBP Jalan Yesus Prapto ternyata sudah mempersiapkan Alkitabnya. Nah, firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, yaitu minggu ke-7 setelah Trinitatis, tepatnya tanggal 18 Juli 2021. Ya, 18 Juli 2021. Mari kita buka Alkitab kita, yaitu dari surat Ibrani. Ya, surat kepada orang Ibrani, pasal yang ke-10, ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai ayat yang ke-25. Amang Pendeta akan membaca untuk kita semua. Ayo adik-adik, semua mengikuti ya di dalam hati. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dikatakan demikian. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nah tentunya kita sejak diciptakan, manusia itu tidak sendiri saja, ya. Ketika Tuhan Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam, ternyata Tuhan melihat bagaimana keadaan Adam tidak merasa sukacita, tidak berbahagia, ya, tidak bersemangat. Maka Tuhan Allah mengatakan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Berarti harus lebih dari satu orang. Oleh karena itu, sampai sekarang pun hidup kita manusia harus saling tergantung dengan sesama yang lain. Karena kita manusia itu harus saling menopang, harus saling bertolong-tolongan, harus saling menasehati. Nah, karena manusia itu tidak ada yang sempurna 100%, maka semua manusia juga harus membutuhkan sesama dengan yang lain. Nah, dalam hal ini bagaimana orang Kristen menunjukkan, yaitu
saling ketergantungannya, salah satu yaitu melalui ibadah. Karena di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itulah kita saling mengenal, saling menyemangati, saling mendoakan. Ya, di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi sudah hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun kita tidak lagi beribadah di gereja. Tentu memang kita mungkin sudah kurang saling mengenal. Tapi melalui ibadah online juga kita bisa saling mengenal. Asalkan kita mengikutinya dengan baik. Karena kita bisa bertemu di layar laptop kita misalnya, di handphone kita, atau monitor-monitor yang bisa kita buka ya di dalam ibadah online. Di sana kita bisa melihat abang-abang kita sampai ke kelas Yerusalem, dan abang-abang juga bisa melihat adik-adiknya yang di kelas Sion A atau B. Ya. Nah, jadi pertemuan-pertemuan ibadah yang dimaksud di sini adik-adik ternyata bukan hanya bertemu di dalam gedung gereja. Nah, di ibadah online juga kita bisa bertemu seperti Amang Pendeta bisa melihat adik-adik semua di sini. Adik-adik semua juga bisa melihat Amang Pendeta, bisa melihat kakak-kakak, abang-abang guru sekolah minggu bernyanyi. Ya, itu. Nah, dari sanalah kita saling mengenal dan saling menopang. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terutama di dalam situasi sekarang ini, tentu semua orang, semua kita, bukan hanya di gereja Suprapto ya, seluruh dunia ini sedang berjuang melawan apa adik-adik? Iya, penyakit COVID-19. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa beribadah walaupun dalam jaringan online ya. Tetapi kita juga harus tetap mendoakan banyak anggota jemaat kita adik-adik. Ada bapak, ada mama, ada opung, bahkan ada abang-abang kita, kakak kita, remaja Napu Subulung yang sekarang sedang berjuang ya melawan COVID. Nah, di sini kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang baik harus berdoa, menyemangati, menopang mereka, membawa kita dalam doa. Nah, karena melalui doa itu kuasa Yesus bisa terjadi mujizat. Nah, berbicara tentang mujizat, mari kita ingat adik-adik juga apa yang terjadi ya di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12, yaitu cerita atau tentang Tuhan Yesus menyembuhkan siapa adik-adik? Iya benar, pintar adik sekolah minggu ini. Menyembuhkan satu orang yang sudah lama sekali sakit lumpuh. Nah, adik-adik sekolah minggu tahu nggak sakit lumpuh itu gimana? Semua badannya kaku, tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, apalagi berjalan, tidak bisa. Dia hanya tergeletak. Nah, bayangkan ketika itu Yesus dikerumuni oleh banyak orang, beribu-ribu orang. Bagaimana mungkin si orang lumpuh bisa mendatangi Yesus supaya dia disembuhkan? Bagaimana caranya adik-adik? Nah, ternyata ada teman si lumpuh ini 4 orang ya yang sangat baik. Nah, melalui temannya yang 4 orang ini, tadi yang lumpuh itu digotonglah dia, ditandu ya, untuk membawa kepada Yesus. Tetapi ketika itu juga mereka tidak bisa melewati kerumunan itu karena sangat banyak sekali orang di sana.
Apa yang terjadi adik-adik? Nah, ternyata 4 orang teman si lumpuh menggotong yang lumpuh tadi naik ke atas atap rumah itu tempat Yesus mengajar. Dan dibukalah atap itu dan diturunkanlah si lumpuh tadi yang ditandu itu persis di depan Yesus. Bayangkan adik-adik, itulah salah satu ciri anak-anak Tuhan yang saling membantu, saling menopang di dalam kasih. Nah, untuk menyaksikan peristiwa mujizat ini adik-adik, nah, Mang Pendeta akan mencoba membagikan memutar video ya. Ya, mari kita saksikan video di mana Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dan mari kita saksikan begitu luar biasa kasih temannya yang 4 orang membantu dia, menggotong dia kepada Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Ya, mari kita lihat videonya, nanti yang lumpuh bisa berjalan kembali. Kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Ya, itu tadi adik-adik kita sama-sama menyaksikan video tentang orang lumpuh ya. Nah, bayangkan si orang lumpuh sebenarnya karena penyakitnya yang sudah lama itu pasti si orang lumpuh itu tadi kurang atau kehilangan semangat. Ya. Karena itulah
kita sebagai anak-anak Tuhan, di dalam firman Tuhan hari ini dikatakan bertekun atau ketekunan di dalam Tuhan. Ketekunan kita di dalam Tuhan itu adalah melakukan pekerjaan baik. Ya, melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan. Sebagaimana juga Rasul Paulus dalam suratnya ke Galatia 6 ayat 2 dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, bertolong-tolongan itulah hukum Kristus, yaitu karena di sana ada saling mengasihi. Jadi kita harus menjalin hubungan yang baik dengan anggota-anggota tubuh Kristus. Siapa itu? Ya, kita sesama anak Tuhan, terlebih sekarang baik di lingkungan, baik bertetangga ya, apalagi sekarang adik-adik di masa pandemik ini, jangan sampai di antara adik-adik sekolah minggu bersungut-sungut ya. Jangan sampai bersungut-sungut dan membuat bapak, mama, opung, kakak, abang emosi ya. Sementara kita dalam masa pandemik ini harus membuat orang bersuka cita, harus membuat orang tertawa. Ya. Jangan suka main game aja kerjanya sampai lupa makan. Nah, dan jangan mamanya, papanya nanti marah-marah. Coba kalau main game aja terus, makannya enggak teratur. Papa mama nanti marah. Kalau papa mama marah atau orang tua marah, imunnya berkurang. Kalau imunnya berkurang, bisa sakit loh. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, inilah pokok-pokok khotbah kita untuk hari ini. Sedikitnya ada 4 hal ya. Yang pertama, dalam masa pandemik ini, mari kita saksikan banyak yang sakit ya. Nah, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terpanggil untuk saling menopang, menguatkan. Apa yang bisa kita kerjakan adik-adik sekolah minggu? Berdoa ya. Memberi kata-kata semangat kalau ada teman kita yang terpapar ya. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan harus tetap semangat dan bersuka cita. Nah, mengulangi lagi, jangan suka bersungut-sungut. Jangan membuat orang tuanya marah-marah atau emosi di rumah. Karena bisa menurunkan kekebalan tubuh atau imun. Nah, tentu sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik sekolah minggu, dari kelas Sion sampai Yerusalem, apa yang bisa kita perbuat untuk kerjasama yang baik di rumah, apa yang bisa dilakukan secara bersama-sama, dilakukanlah dengan baik. Jelas pertengkaran dan perselisihan kita jauhkan. Nah, jangan terlalu banyak main game, tetapi perbanyaklah membaca firman Tuhan dan berdoa. Sekalipun ibadah kita masih online, jangan ditinggalkan ya. Seperti dikatakan tadi dalam ayat 24. Jangan ditinggalkan, jangan malas, tetapi harus kita ikuti penuh semangat dan sukacita. Keempat, tentu sebagai orang percaya anak Tuhan, kita tetap dan tidak jemu-jemu untuk berdoa supaya dengan kasih dan kuat kuasa Tuhan, pandemik COVID ini segera berlalu dari muka bumi ini. Kita harus yakin itu adik-adik. Sedangkan yang sudah lumpuh, penyakit lumpuh lama tadi bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus hanya dengan mengatakan bangkit dan angkatlah kasurmu. Nah, ini juga Tuhan Yesus mampu menghalau pandemik COVID ini. Ya, mari kita berdoa dengan kasih Tuhan, pandemik ini segera berlalu. Ya, dan terutama kawan-kawan kita, mungkin opung, bapak mama kita, anggota jemaat kita yang banyak terpapar, yang sedang berjuang, supaya Tuhan menangkan ya, supaya Tuhan sembuhkan, dan mereka tetap semangat bersuka cita. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, yang penuh cinta kasih, Allah yang kami kenal, kami sembah, kami puji, dan kami muliakan
hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, untuk berterima kasih, untuk bersyukur, untuk semua anugerah, berkat, dan kasih setia Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Sekalipun di tengah-tengah pandemik yang semakin mengganas ini, tetapi Tuhan masih memelihara kehidupan kami. Kami masih Tuhan mampukan untuk bersyukur, untuk berterima kasih, untuk berdoa, memuji Tuhan sekalipun melalui online. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengingatkan anak-anak kami sekolah minggu, yang mengingatkan semuanya kami anak-anak Tuhan untuk tetap bertekun di dalam kasih Tuhan, untuk tetap memuji Engkau, tidak menjadi malas, tidak bersemangat, tetapi sekalipun melalui ibadah online, anak-anak-Mu sekolah minggu tetap semangat dan tetap bersuka cita. Itulah hal yang kami syukuri. Dan Engkau juga mengajarkan kepada kami, kepada anak-anak kami sekolah minggu, supaya hidup di dalam kasih Tuhan, menjadi penopang, bertolong-tolongan dengan orang lain, dengan sesama. Kami telah melihat kasih Tuhan juga melalui firman-Mu hari ini, seorang yang lumpuh, yang tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi melalui pertolongan dari 4 orang temannya, membawa kepada Yesus, dan Yesus memberi kesembuhan. Itulah teladan bagi kami sebagai anak-anak Tuhan, terlebih di dalam masa-masa sulit ini. Banyak orang tua, banyak opung, mungkin abang dan kakak kami, bahkan anak kami sekolah minggu yang terdampak oleh pandemi COVID-19 sehingga terpapar dan isolasi mandiri, juga dirawat di berbagai rumah sakit. Oleh karena itu Bapa, biarlah kuat kuasa-Mu menopang dan terlebih menyembuhkan semuanya itu, supaya mereka dapat bersuka cita. Demikian juga semua tenaga kesehatan, Bapak Ibu dokter, para medis yang merawat, yang bertugas untuk merawat semua yang terpapar. Biarlah Tuhan juga yang menjaga mereka, biarlah Tuhan yang melindungi serta memelihara anak-anak dan keluarga mereka. Kami menyerahkan juga ya Bapak, biarlah bangsa dan negara kami ini di dalam perlindungan Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka dalam memimpin di dalam hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Dan saat ini juga ya Bapak, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua anggota jemaat-Mu, baik anak-anak kami sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, orang tua Bapak Ibu, bahkan sampai opung kami. Biarlah dalam perlindungan Tuhan, dan para falado dan para pendeta kami, Tuhan yang memampukan untuk melaksanakan semua pelayanan-pelayanan di tengah-tengah masa sulit ini. Berkati juga abang-abang, kakak-kakak, guru sekolah minggu, seksi sekolah minggu, dan semua Tuhan yang berperan di dalam pengajaran dan juga ibadah-ibadah sekolah minggu ini. Jagai Tuhan dan jauhkan dari pandemik ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kak Eri, tadi kita sudah dengar firman Tuhan kan. Sekarang kita pasti akan setiap minggu kasih ayat hafalan nih sama adik-adik sekolah minggunya. Biar apa sih sebenarnya kasih ayat hafalan? Supaya adik-adik tuh ingat akan firman Tuhan. Ingat gitu. ceritanya. Ingat ceritanya. Jadi nggak cuma sekedar mendengar doang sih Kak. Betul. Gitu. Nah, sekarang kita mau bagi kelas kecil, tengah, besar. Kak Cynthia mau Kelas kecil. Oke, gantian. Nah, baiklah. Mari. Kak Cynthia dulu apa aku dulu? Sekali-sekali kelas tengah, kelas besar dulu lah. Oke, kita mulai kelas besar. Hafalan kita untuk minggu ini adalah dari buka Ibrani ayat 10, Ibrani 10 ayat 25. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3.
Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lalu untuk kelas tengah, mari kita buka Ibrani 10 ayat 24. Sudah? Ayo kita baca sama-sama. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Kak Cynthia. Sekarang kelas kecil. Kita harus ingat ya dan harus nanti ucapinnya semangat. Nah, kelas kecil ayat hafalannya untuk hari ini, aku akan tekun melakukan firman Tuhan. Oke, selesai kita akan memberikan Pengumuman. Pengumumannya adalah Minggu depan kita akan melakukan kenaikan kelas sekolah minggu dan juga inaugurasi anak sekolah minggu kelas Yerusalem ke remaja, Kak. tapi sekolah minggunya udah buka yang di gereja, Kak. Belum sih, Kak, jadi kita masih tetap online. Oh gitu, tapi Iya. kelasnya tetap dinaikin. Tetap dinaikin, tapi kita tetap masih ngikutin online selama masih pandemik seperti ini sih, Kak. Selama nanti gereja bilang, oke kita gerejanya buka gitu Iya, ya. baru adik-adik datang lagi nih seperti Oke. biasa, terus adik-adik bisa masuk ke kelas gitu. Baiklah, Kangen kalau juga sih sama adik-adik ya. Ih, banget, 1,5 tahun ya nggak Iya, ketemu ya. sedih sih ya kita mengantarkan adik-adik lagi ke kelas yang baru tanpa kita bertemu ya. Cuma lihat tuh dari WhatsApp aja gitu kan. Tapi Betul. kita nggak boleh sedih, justru kita harus semangatin adik-adik supaya tetap semangat ngikutin kelas sekolah minggu di kelas yang baru nanti. Karena kalau kita semangat kita jadi sehat ya. Betul. Baiklah. Nah, karena pengumumannya sudah selesai, kita mau Memberikan persembahan. berikan persembahan. Lalu jangan lupa adik-adik, persembahannya diserahkan ke gereja melalui rekening yang Ada di bawah ini. gitu ya. Kita akan angkat pujian. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kak Cynthia, lalu Bang Daud, Bang Ruben, Kak Ruth. Sekolah minggunya udah selesai nih. Iya, Kak. Kita mau Sebelum kita ibadah ya? tutup, Heeh. ibadah sekolah minggu, pastinya setiap minggu tuh kakak dan abang selalu mengingatkan adik-adik ya, Kak ya, untuk selalu menjaga kesehatan. Betul, Ya. makan minumnya Iya, harus benar. iya. Jangan suka makan es lagi. Iya benar, Kak. Terus banyak minum vitamin ya, Kak ya. Benar. Gitu. Tidurnya juga jangan malam-malam. Jangan kebanyakan main handphone, main Betul, game gitu kan. tuh. Lalu apa kata mama, apa kata papa? Harus diikuti, harus nurut ya, Kak ya. Betul. Lalu jangan lupa Alkitabnya jangan buat tidur, tapi Harus selalu rajin membaca Alkitab, terus jangan putus dalam berdoa ya, Kak. Harus rajin berdoa. iya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, ambil sikap berdoa yang baik. Kita akan bernyanyi. Pekerja Kristus. Oke.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Terpujilah Tuhan, ibadah kita telah terlaksana dengan baik. Nah, oleh karena itu, terimalah salam dari kami semua Parhalado dan pendeta kita. Selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, la Yesusku luar biasa. La Dia raja segala raja. La memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La aku dipakai olehnya. La sungguh amat istimewa menjadi pekerja